Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Setiap di antara kita pasti menginginkan kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, apa kunci dan tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ada 3 kunci atau tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, syukur ketika diberi nikmat. Allahu Akbar. Syukur itu berarti kita menerima dan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Di hati ini merasa, memahami bahwa semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah, maka hati ini akan benar-benar bisa menerimanya. Karena dia yakin apa yang Allah berikan, apa yang Allah persembahkan dalam hidupnya, itu yang terbaik. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Katakan alhamdulillah untuk semua hal yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lisan yang senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka tidak akan ada keluar dari lisannya kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena semua pujian terbaik dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Menggunakan semua nikmat dari Allah untuk segala aktivitas yang dicintai dan disukai oleh Allah. Yang kedua, kunci dan tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika kita sedang diuji, ketika kita sedang ditimpa musibah, maka bersabarlah. Apa itu sabar? Sabar itu bermakna menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dizolimi oleh orang lain, sabar. Dengan cara apa? Memaafkan kesalahan. Kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, sabar. Bagaimana caranya? Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita sedang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, maka terimalah semua hal itu dengan penuh kesabaran. Kita yakin bahwa segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sabar itu tidak ada batasnya, sebagaimana pahala sabar yang juga tidak terbatas. Semakin besar ujiannya, semakin besar sabarnya, maka semakin besar potensi surga untuk kita meraihnya. Teruslah bersabar. Sampai kapan? Sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dan percayalah, tidak ada balasan kesabaran kecuali kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang yang sabar. Kelak ketika masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyapa orang-orang yang sabar selama hidup di dunia. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kamu sekalian atas kesabaran kamu sekalian. Yang ketiga, kunci dan tanda
hidup seseorang mendapatkan kebahagiaan adalah bertaubat ketika setelah berbuat dosa. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita punya dosa, dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa, yang punya salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Teruslah bertobat, teruslah minta ampun kepada Allah. Dan setelah kita benar-benar bertobat, maka berkomitmenlah kepada Allah untuk mengisi hari-hari kita yang akan datang dengan penuh kebaikan. Karena percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan saat ini, insya Allah bisa menutupi semua keburukan kita di masa lalu. 3 kunci dan tanda seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, syukur ketika diberi nikmat. Yang kedua, sabar ketika diberi musibah. Dan yang ketiga, bertaubat ketika dia berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ahilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.